Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan, sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Siraman Semangat, ditulis oleh John Blase, kisah inspiratif. Saya menyebutnya sebagai keajaiban, dari gersang menjadi subur. Hal ini terjadi setiap musim semi selama lebih dari 15 tahun. Setelah bulan-bulan musim dingin, rumput di halaman kami penuh dengan debu dan berwarna coklat pekat, sampai-sampai orang yang melihatnya mungkin mengira rumput itu sudah mati. Colorado memang memiliki pegunungan yang bersalju, tetapi iklim di dataran rendahnya selalu kering. Bahkan pada musim panas daerah itu selalu terancam kekeringan. Namun,
Sekitar akhir Mei setiap tahun, saya menyalakan alat penyiram yang mengeluarkan sedikit air tetapi konsisten. Lalu, dalam waktu 2 minggu, rumput yang semula kering dan coklat berubah menjadi lebat dan hijau. Rumput hijau itu mengingatkan saya tentang betapa sangat pentingnya dorongan semangat. Tampaknya, hidup dan iman kita ibarat sesuatu yang nyaris tidak bernyawa. Namun, alangkah menakjubkannya pengaruh dorongan semangat yang diterima secara konsisten terhadap hati, pikiran, dan jiwa kita. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika menekankan kebenaran tersebut. Melihat jemaat bergumul dengan rasa cemas dan takut, Paulus merasa perlu memperkuat iman mereka. Ia mendorong mereka untuk terus melakukan pekerjaan baik dalam mendorong dan menguatkan satu sama lain. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Sang Rasul tahu, tanpa dorongan seperti itu, iman mereka dapat menjadi layu. Paulus sendiri pernah mengalaminya, karena jemaat Tesalonika juga pernah menyemangati dan menguatkannya. Anda dan saya memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan siraman semangat dengan menolong satu sama lain untuk makin berkembang dan bertumbuh. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Dorongan semangat apa yang Anda terima baru-baru ini? Siapa yang membutuhkan siraman semangat dari Anda, hari ini atau minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menjawab pertanyaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18 dan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ia telah berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi di ibu kota Makedonia itu selama 3 hari Sabat. Alhasil, banyak orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain yang takut akan Allah menjadi percaya. Kisah Para Rasul 17 ayat 4. Namun, kebersamaan sang rasul dengan para petobat baru itu harus terputus ketika orang Yahudi yang memusuhi mereka menyeret Yason, tuan rumah mereka, dan orang-orang Kristen lainnya ke hadapan pembesar-pembesar kota dan menuduh mereka telah menghasut orang untuk melawan kaisar. Dalam keprihatinannya, Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika beberapa bulan kemudian. 1 Tesalonika 3 ayat 1 ayat 2 dan ayat 5. Timotius lalu bertemu dengan Paulus di Korintus. Kisah Para Rasul 18 ayat 5, dan memberitahukannya apa yang terjadi. 1 Tesalonika 3 ayat 6. Jemaat Tesalonika telah bertumbuh dengan baik, tetapi digelisahkan oleh penganiayaan yang mereka derita. Terlebih lagi, beberapa dari orang-orang yang baru percaya meninggal dunia, dan sejumlah anggota jemaat lainnya merasa bingung tentang kedatangan Kristus kembali. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.